Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup Hari ini Sabtu 12 Juli 2025. Irwan Syahputra Huta Barat dengan Monica Borusirega, mereka akan diteguhkan dalam nikah yang kudus. Itu sebabnya kita akan beribadah dalam ibadah pemberkatan nikah. Mari tundukkan kepala kita memohon berkat Tuhan melalui doa kita. Segala puji dan syukur hormat kami kepadamu Bapa di dalam sorga. Kami percaya rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang luar biasa buat kedua belah keluarga dan kedua mempelai Irwan dan Monik. Mereka akan disatukan dalam nikah yang kudus, masuk dalam rumah tangga. Kami berdoa ibadah pemberkatan dari awal pertengahan sampai selesainya dalam pengurapan kuasa Roh yang kudus, berkat surga turun memberkati ibadah ini Tuhan. Kami buka di dalam doa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu tetap berdiri.
kami persembahkan kepada Bapa di surga. Kami percaya itu naik menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan akan hati Tuhan. Dan saat ini kami semua, dan secara khusus bagi kedua mempelai Irwan dan Moni, mereka akan mendapatkan kebenaran di atas segala kebenaran yang akan membuat bahtera rumah tangga mereka bertahan sampai maut memisahkan. Tuhan berkati jalannya kebenaran firman Allah, berkati hamba Tuhan, pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami mengucap syukur sambut kebenaran firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya. Keluarga yang berbahagia pada hari ini, terlebih kedua kekasih Irwansyah Putra Huta Barat dengan Monica Boru Sirega, sudah pasti mereka sangat berbahagia. Mereka senyum-senyum, ya, karena hari ini Sabtu 12 Juli 2025 mereka akan menerima peneguhan nikah yang kudus. Mereka akan menjadi sebuah keluarga yang baru. Pasti juga kedua pihak, pengantin, pihak pria dan pihak wanita juga sangat berbahagia. Berbahagia itu tidak dilihat dengan ngomong-ngomong, tetapi kebahagiaan itu betul-betul harus terjadi di dalam hidup. Dan nanti kedua kekasih kita ini mereka akan menerima peneguhan nikah yang kudus. Saya akan menyampaikan peraturan nikah terambil di dalam Alkitab. Sebelum saya akan sampaikan dasar kebenaran firman Tuhan di dalam khotbah pernikahan, saya akan sampaikan dulu peraturan nikah di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi peraturan nikah ini bukan dibuat oleh manusia atau oleh gereja, tetapi aturan nikah ini sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Karena semua orang Kristen Alkitab dipercaya adalah firman Tuhan. Dengarkan kedua mempelai yang berbahagia, Irwansyah, ya, Irwansyah Putra Huta Barat dengan Monica Boru Sirega. Ayo senyum dulu, jangan dulu hilang itu senyum. Ya, mungkin sudah capek ya, tapi capek kok itu pasti hilang. Namanya dalam suasana pernikahan, capek itu tidak dirasa. Ya, senyum, karena ini adalah satu sejarah yang tidak dapat dilupakan di dalam sebuah keluarga. Dengarkan aturan firman Tuhan. Hai istri, pada pengantin wanita, dengarkan ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Pada mempelai pria, dengarkan firman Tuhan. Hai suami, Saudara Irwan, siap jadi suami? Siap? Amin. Amin. Siap jadi suami. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ini firman Tuhan. Tidak dapat diabaikan atau dianggap itu cuma bacaan Kristen. Ini firman Tuhan yang harus dipegang di dalam sebuah keluarga. Ini aturan nikah. Jadi bukan aturan manusia, bukan aturan gereja, tetapi ini adalah aturan firman Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya memberikan ayat firman Tuhan adalah khotbah saya di dalam pemberkatan nikah yang kudus, terambil di dalam Injil Matius. Saya baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24, dua macam dasar. Dengarkan firman Tuhan. Setiap orang, Injil Matius pasal 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini penting yang harus ditaruh, diingat, direnungkan di dalam perjalanan sebuah keluarga. Firman Tuhan itu penting, harus menjadi dasar di dalam sebuah keluarga. Di dalam firman Tuhan dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini
Apa itu firman Tuhan? Jadi kedua kasih yang sebentar lagi akan ditemukan dalam nikah yang kudus dan menjadi sebuah keluarga yang baru. Dengarkanlah firman Tuhan. Waktu terus berjalan, tetap ingat firman Tuhan menjadi dasar. Yesus Kristus itu menjadi dasar di dalam perjalanan sebuah keluarga. Dikatakan orang yang mendengarkan firman dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Orang pintar belum tentu bijaksana. Banyak orang pintar tapi tidak bijaksana di dalam sebuah keluarga. Bijaksana itu bukan bijaksana bijak sini. Kalau ada di sana, ya lain. Ada di sini lain. Bijak-bijaklah untuk bawa diri di dalam sebuah keluarga. Kalau lagi tidak baik, kalau dalam keadaan yang digoncangkan, itu bukan bijaksana yang benar. Harus sadar firman Tuhan itu menjadi pegangan, bukan dilupakan. Dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah keluarga yang akan dibangun, rumah tangga yang akan dibangun. Oh, kenapa dibilang rumah tangga? Rumah tangga artinya naik, ya, bukan turun. Dalam sebuah rumah tangga yang baru harus dia naik, tentunya dengan tahapan. Di hadapan keluarga, di hadapan umat Tuhan, dan di hadapan Tuhan, kalian dimohonkan, diminta untuk diberkati Tuhan. Jadi pemberkatan di dalam gereja, ingat, bukan cuma mendapatkan status. Jangan kita menjadi salah, kita mengkhianati gereja, mengkhianati akan Tuhan. Jadi, keluarga yang baik itu bukan terletak kepada apa yang kita omongin, bukan omong-omong, bukan. Tetapi bagaimana kita membawa hidup ini menjadi baik, menjadi berkenan kepada Tuhan, menjadi keluarga yang bijaksana. Bukan soal apa yang diomongkan. Penting mendapatkan nasihat, penting mendapatkan arahan, tapi itu bukan jaminan. Tapi bagaimana kita mau pegang firman Tuhan, kita mau dasarkan hidup keluarga kita atas batu yaitu Tuhan Yesus dan berpegang kepada firman Tuhan. Itu penting. Kenapa? Karena sebuah keluarga bukan sesuatu yang mungkin berpikir, ya kalau ada angin ribut, itu pasti rumah yang dibangun di atas dasar batu Yesus, dia akan kuat menghadapi terpaan, gelombang, angin, badai. Ini rumah tangga yang dibangun di atas dasar Yesus, rumah tangga Kristen. Saudara, ada begitu banyak tantangan, banyak, ya, bagaikan topan, angin ribut melanda rumah tangga kalian. Apalagi baru, ya, masih baru, dan rumah tangga yang masih berproses tangga. Wow, harus siap, tapi jangan takut.
Jangan takut selama kita jalan dengan Tuhan. Berharap, memohon, berdoa, pasti Tuhan menolong. Pegang itu firman Tuhan. Berdiri sebagai keluarga yang baik, keluarga yang baik, keluarga yang baik, bukan keluarga yang terombang-ambing, keluarga yang tidak menentu di dalam perjalanan hidup. Kekasih Irwan dan Monica, hidup ini betul adalah pilihan. Kalau kita memilih yang tidak baik, itu akan merusak, menghancurkan. Korban adalah keluarga yang sudah dibangun, dan sampai pada saatnya akan punya anak. Ingat, jangan salah, karena akan merasakan kesalahan dan itu adalah anak-anak. Jangan salah. Jangan kita tidak bijaksana. Nanti sudah punya anak, kita tidak bijaksana, topan datang, pengaruh-pengaruh yang tidak baik merusak bahkan rumah tangga. Kita harus bijaksana. Ingat, ada istri, ada suami. Jangan rusakkan. Jangan rusakkan. Pegang firman Tuhan. Kalian akan tetap teguh berdiri sebagai keluarga yang ada di dalam Tuhan. Nanti kita ingat di dalam ayat 26, tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Orang merusakkan keluarga, dia adalah orang yang bodoh. Ngomongnya itu saya sudah katakan tadi, letak ke bagian dalam problem, bukan ngomong-ngomong. Ngomongnya kayak apa? Tapi kalau kita korbankan keluarga, itu bodoh. 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 Jadi orang mungkin pintar ngomong banyak, tapi tidak bijaksana. Mengorbankan keluarga, mengorbankan dalam sebuah keluarga, nanti sudah punya anak, anak akan jadi korban. Jangan pikir itu tidak memberi pengaruh, itu mempengaruhi dalam perjalanan hidup anak-anak ke depan. Dengan susah payah mendayungkan sebuah keluarga, tapi tetap kami harap kepada Tuhan. Putra, benarkah saudara menerima saudari Monik Siregar sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus ini? Ya, saya menerima. Ya. Ya, saya menerima. Bapak Ibu, dengarin, dengar, orang tua bisa dengar ya. Ya, ini adalah jawaban daripada pengantin pria. Kedua, benarkah saudara Irwansyah Putra akan mengasihi, menghibur, menghormati dan memelihara saudari Monika Siregar, baik pada waktu saudari Monika Siregar sakit maupun di waktu saudari Monika Siregar sehat, baik di waktu miskin maupun di waktu kaya, serta mengasihi saudari Monika Siregar seumur hidup kecuali maut yang dapat memisahkan. Ya, saya mengasihi. Ya. Dengan jawaban dari saudara Irwansyah, ya, saya mengasihi. Jadi kepada pengantin wanita, saudari
Monica Siregar. Benarkah saudari menerima saudara Irwansyah Putra sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus ini? Iya, saya menerima. Yang terakhir, Om tidak berbicara. Iya, saya menerima. Saudara mendengar? Jelas ya? Ya, senang ya. Senang ya. Ya. Berikut, benarkah saudari Monica Siregar akan mengasihi, menghibur, menghormati, dan memelihara saudara Irwansyah Putra, baik pada waktu saudara Irwansyah Putra sakit maupun di waktu saudara Irwansyah Putra sehat, baik di waktu miskin maupun di waktu kaya, serta mengasihi saudara Irwansyah Putra seumur hidup kecuali maut yang dapat memisahkan? Iya, saya mengasihi. Tuhan berkati jawaban-jawaban yang tulus daripada kedua kasih pengantin yang sebentar lagi akan diteguhkan di dalam nikah yang kudus. Langsung kepada janji nikah, saya mohon dengan kasih Tuhan supaya Irwansyah dan Monica untuk bisa berdiri dan akan berhadapan. Bukan janji, tinggal janji. Ya, jangan ini janji yang tulus, ya Pak, Ibu, jadi Ibu ya, ini keluarga kedua pihak. Jadi jangan janji tinggal janji, tapi ini janji yang tulus yang akan diungkapkan oleh kedua kekasih ini yang akan nanti pernah diteguhkan dalam nikah yang kudus. Mereka saling berjanji dengan tulus. Ini Om akan ditanyakan dan akan nanti dijawab oleh masing-masing. Pertama kepada mempelai laki-laki. Saya Irwansyah Putra Huta Barat menerima saudari Monica Siregar menerima saudari Monica Boru Siregar menjadi istri saya menjadi istri saya dengan mengasihi dan menghormati engkau dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita sampai maut memisahkan kita menurut firman Allah. Ini janjiku padamu. menurut firman Allah, inilah janjiku padamu. Iya. Tuhan memberkati ungkapan janji ya dari apa? Panggil apa nanti? Pada saat mau panggil apa? Mau panggil apa? Mau panggil apa? Mau panggil Pak? Aku panggil apa? Ini yang tulus ya. Janji yang tulus. Tadi malam mereka dipersiapkan, tiba-tiba ada satu kaum muda, dia nyeletuk lagi main musik, ada satu kaum muda dia nyeletuk, saya terganggu, pengen kawin, ini selingan, kan? Ya, mereka tulus. Dia merasakan, Monica rasakan apa yang diungkapkan oleh apa? Merasakan getaran, rasa enggak? Iya, mempelai perempuan. Saya Monica Boru Siregar menerima saudara. Sebutkan. Irwansyah Putra menjadi suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau engkau sampai maut memisahkan kita sampai maut
Ya, benar. sampai maut memisahkan kita. Menurut firman Allah, ini janjiku padamu. Menurut firman Allah dan ini janjiku padamu. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kapan janji daripada calon istri. Nggak bisa dijawab ya, nggak bisa tak terkatakan. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati atas janji satu dengan yang lain, didengar oleh orang tua, didengar oleh jemaat Tuhan. Dan saatnya kedua kekasih ini akan diteguhkan dalam nikah yang kudus. Dan saya persilakan kedua kekasih, mempelai pria dan mempelai wanita, akan mengambil posisi berlutut, meletakkan tangan penting di dalam pemberian. Sabtu 12 Juli 2025, kedua kekasih ini akan diteguhkan dalam nikah yang kudus. Masing-masing mereka telah mengungkapkan janji pernikahan dengan tulus, dengan kekalan hati, cinta yang dalam. Dan berkenanlah pada hari ini kedua kekasih ini akan menerima pemberkatan atau pernikahan yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, hari ini kedua kekasih Irwansyah Putra dengan Monica Boru Siregar, mereka akan diteguhkan di dalam nikah yang kudus, akan menjadi sebuah keluarga yang baru. Kami mohon berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan atas kedua kekasih ini dalam sebuah keluarga yang baru. Saudaraku, Irwansyah Putra dengan Monica Boru Siregar, kami akan meneguhkan kalian di dalam nikah yang kudus demi nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati engkau di dalam sebuah keluarga yang baru. Terima kasih banyak Tuhan. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara Irwansyah Putra dengan Monica Boru Siregar, Tuhan memberkati dalam sebuah keluarga yang baru dan selamat kepada orang tua, bapak dan ibu Siregar, saudara, maaf ya, selamat Tuhan berkati. Dan kepada mempelai wanita, selamat kepada orang tua dengan penuh cinta telah menyaksikan pemberkatan dari anak-anak. Tuhan memberkati. Dan pada kedua kekasih sebagai keluarga yang baru, mereka siap akan mempersembahkan korban syukur atau ucapan syukur ya di dalam ibadah pemberkatan atau persembahan khusus. Dan saya mohon bisa berdiri kepada kedua kekasih ini.
kasih Tuhan, bersama dalam kehidupan dan kita lanjut pada dan dilanjut oleh persembahan dari kekasih-kekasih dan ada persembahan dari kekasih keluarga dari untuk dipasangkan kepada Monica. Ya, kita akan saksikan. Saudara pegang dulu di potret, melihat dokumentasinya akan ada posisi. Ini cincin, diperhatikan, dilihat, tidak terlihat sambungannya. Dengan sedemikian rupa, para ahli membuat cincin ini artinya apa? Cinta, kasih yang tidak putus. Sampai kapan? Sampai mereka dipisahkan oleh maut. Jadi cinta kasih mereka dalam sebuah keluarga tidak dapat dipisahkan selain maut. Silakan Irwan akan memasangkan, pegang, ambil tangan kanan bawah. Jangan cepat-cepat ya. Dalam potret. Awas jangan jarinya benar ya. Benar ya. Ya, silakan. Nah, sudah terpasangkan. Ya, senang. Ini ya. Udah dikatakan cinta kasih daripada Tuhan. Jadi Tuhan tepuk tangan ya. Kurang suka cita, tepuk tangan. Senang ya melihat komunitas ini, mereka sangat bersuka cita. Tentunya dengan sukacita juga kita memberikan dukungan. Lalu dari pihak Monica, pengantin wanita akan menerima cincin. Ya, persilakan untuk dipasang, dikenakan kepada suami, sekarang suami, pada suami yang sangat dicintai, untuk memasangkan, mengenakan cincin tanda cinta kasih yang tidak terbatas dan tidak dapat diputuskan selain maut. Ingat ini ya, selain maut yang memisahkan. Ini kebenaran yang tidak bisa diganti.
Silakan Monik, ambil tangan Irwansa, ya pasangkan. Ya. Ya, masuk terpasangkan. Dan lembut Monik memasangkan cincin. Ya. Dan terus, ayo berhadapan lihat, coba saling pandang. Saling pandang. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati dalam pemasangan cincin. Dan tersaksikan, kan mau dilihat oleh semua. Cuk, cinta yang dalam, bukan mau dipamerkan, mau dinyatakan. Aku cinta, aku sayang kepada istriku. Terserah mau kecup di mana. Terserah, silakan. Satu, ambil posisi, pegang dulu. Satu, jangan merangkas nih. Ayo, satu, dua, tiga. Mereka sudah menjadi sebuah keluarga suami istri yang diberkati Tuhan. Untuk Tuhan dan dipersilakan. Ya, itu terserah kepada anak. Ikut langsung ikut. Nanti ikut. Kepada Bapak Moni, silakan kepada Bapak. Bapak. Ikut. Bapak ya, ikut Bapak. Ini momen penting. Hari ini adalah akhir mereka. Mereka sudah ada di sebuah keluarga. Mereka akan pisah. Artinya tidak lagi bersama orang tua. Mereka sudah membangun sebuah keluarga dan mereka menyampaikan mohon maaf. Mereka cintai. Sudah selesai. Orang tua yang dikasih, dihormati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, di mana yang sudah melaksanakan pernikahan anak kami. Semoga seperti yang difirmankan oleh Bapak Gembala tadi, pernikahan yang kudus dan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu beserta pekerja untuk datang ke tempat gedung Dharma Suci untuk makan minum yang telah kami sediakan Pak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Nansok semima di hamuna dongan tubuh nami, dongan sahutan nami, dan lumo bima diamu hula-hula nami. Alan sipul amanginang pamasu-masunya anak kota siang bagas coro itu ano. Harap situ turuhan nami, rapudur mahita tuinganan na kubarari hami, ima gedung Dharma Suci. Songon manganidan nalas, dot minum may studio, lasuhut, manggaran adat dagok, turasan di hula-hula nami, songon adat ni hita alak batak. Molihatin madita sa luna, butima. Kami dari pihak Mempelai Perempuan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala GPDI Ciledug. Begitu juga jemaat GPDI Ciledug, kami mengucapkan banyak terima kasih sudah menghadiri pemberkatan anak kami pada saat ini. Jadi di hamuna amanami dan inanami dahulu kami apalagi di Tikyo dalam menghadiri pesta pamas-masoni geleng nami. Malihat balik mamang lo tahu inang
Sama dari pihak peranak rakingan asa duksakan perkataan orang asal kudu bahita tu tempat kalau kita Tuhan diundang masing-masing. Mana teh putih mak? Mengajak mari Bapak Ibu kedua mempelai untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah. Kemudian kami memuji kebesaran. Acara ibadah pemberkatan sudah terlaksana dengan baik. Keluarga-keluarga yang datang, Tuhan berkati mereka. Jemaat Tuhan dengan pelayan-pelayan memberikan dukungan di dalam acara ibadah pemberkatan pada hari ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Dan doa kami untuk acara selanjutnya di dalam pesta pernikahan yang diadakan di Gedung Dharma Suci Hati. Tuhan dahului dan Tuhan yang turut campur tangan semua, memberkati dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah kita semua dalam ibadah kita pada hari ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal terus menyertai kita semua. Hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada kekasih-kekasih keluarga yang sudah datang dalam ibadah, memberikan dukungan kepada kedua kekasih kita. Mereka sudah diteguhkan dalam nikah yang kudus dan selamat siang. Dan kita akan nanti menyaksikan kepada kedua pengantin ini akan menandatangani akan surat. Borhat maraina tubuhan lak-lak hoinang tubuh sikoru Borhat maraina tubuhan anak hoinang tubuhan boru Sari matua
martuk-tuk kian. Ingot martangian asa horas kamu nalau nang natinggal. Lak-lak koinang tubuh sikoru borhat madaina tubuhan anak koinang tubuhan boru oras madaina rok kamu gabe helaki sari matua oras maraina di tongan dalan nangdung sahat rodi hutan unang pola marsako tangis oh martuk-tuk kian. Ingot martangian asa horas kamu nalau nana tinggal. Ingot martangian asa horas kamu